jadi dasar dan benang merah adalah yang kita harus lihat seperti di slide ini, pengelolaan arus kas, karena dia sebagai jantungnya perusahaan. Cash is king ya. Apa yang kita lihat pertama, yang kita lakukan awal dulu adalah melihat neraca. Jadi bagaimana ketersediaan uang untuk masa beroperasi berapa lama. Ini penting sekali karena kita kalau berkecimpung di finance tentu selalu akrab dengan yang namanya projection. Jadi salah satu yang kita lihat setiap hari dan gimana kita mengelola keuangan adalah melihat kekuatan keuangan kita untuk bisa menjalankan operasional dan bagaimana kita bisa mencadangkan untuk keberlanjutan perusahaan ini. Ya, jadi pertanyaan pertama adalah ketersediaan uang. Nah, saat itu kita lihat ketersediaan uang kita bisa untuk berapa lama dan berapa banyak yang kita miliki. Dengan tentunya parameter yang dimasukkan ke projection untuk melihat dalam jangka waktu yang kita lihat paling masuk akal, apakah 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, sehingga nafas kita terlihat kuat untuk berapa lama dan bisa menutupi biaya apa saja dan kemudian bisa menjalankan operasional sampai seberapa luas, seberapa banyak. Karena pasti selama krisis itu akan terjadi perubahan, entah itu di break-even point, entah itu di struktur biaya, yang pasti juga di pemasukan, yang pada ujungnya akan memengaruhi kepada cash flow in, uang masuk. Dan uang masuk tentunya nanti akan berpengaruh terhadap bagaimana kemampuan kita membayar biaya, kemudian membayar kewajiban, dan kemudian juga mungkin tanggung jawab kepada pemegang saham, atau kemudian yang lain-lain yang berhubungan dengan pihak ketiga. Nah, setelah melihat kekuatan uang yang ada secara cash atau secara cash dan di bank, apa yang kita harus lakukan? Tentunya kita akan melihat ke dalam perusahaan ini. Apa yang kita harus pertahankan dan apa yang kita harus tidak pertahankan. Dalam arti, apakah harus dikurangi atau harus dipotong? Itu dari sisi biaya. Nah, tapi dari sisi neraca, kita melihat pertama yang tentunya kita lihat dari sisi aset dan liability, ya teman-teman pasti akrab dengan istilah itu. Yang pertama aset setelah kita lihat dari sisi uang adalah piutang. Tentu piutang ini tidak mudah karena mungkin perusahaan lain dan keadaan seperti krisis sekarang hampir sama. Beda dengan krisis yang sebelumnya, ada yang bagus, ada yang tidak. Dan kemudian karena tidak global, secara regional saja krisisnya, jadi masih bisa ada peluang untuk melakukan penagihan dan mempercepat penagihan supaya uang masuk yang tertahan di pihak ketiga kita bisa cepat tagihkan dan menambah persediaan untuk operasional. Ya. Dan ini tentunya akan membutuhkan waktu dengan menghubungi masing-masing si debitur, yang kemudian mereka akan juga biasanya akan ada tawar-menawar dengan bagaimana melakukan penjadwalan. Apakah bisa dijadwalkan membayar lebih cepat, atau kemudian kalaupun ada yang tidak bisa membayar, paling nggak tetap membayar tapi dengan cicilan yang lebih ringan, tapi tetap ada uang masuk. Itu salah satu proses yang akan dilewati dan waktu itu saya juga melewati itu. Kemudian yang kita lihat karena ada di dunia hospitality, tentunya kita punya persediaan barang yang berupa inventory berjalan, persediaan barang yang berjalan berupa makanan minuman, ataupun barang-barang operasional yang sifatnya berupa kertas ataupun berupa alat-alat administrasi yang lain. Nah ini terutama yang makanan minuman, sebagaimana bisa kita olah karena ada masa kadaluarsa ataupun masa penggunaan yang kemudian kita tidak boleh simpan sekian lama. Mengingat juga pada saat ini restoran ataupun kegiatan penjualan makan minuman akan turun. Pertama yang kita lihat tentunya harus dari persediaan itu mana yang paling cepat kadaluarsa. Apakah kita bisa olah untuk menjadi jual, atau kita bisa negosiasi dengan si supplier kita kembalikan.
Karena menjual pun kalau kita olah dan tidak laku akan menjadi terbuang, dan terbuang berarti biaya lagi. Ya. Hanya memang ada kesempatan bahwa hotel bisa memperkecil skala bisnisnya menjadi misalnya menjual secara online, atau misalnya yang tadinya restoran besar menjadi restoran kecil tapi memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin makanan minuman hotel tapi dengan skala yang lebih kecil dari sisi harga ataupun klientelnya di rumah tangga atau seperti itu. Karena mengharapkan orang datang ke hotel dalam keadaan sekarang, apalagi yang hotelnya tergantung kepada wisatawan luar negeri dengan kondisi penerbangan sekarang dan kemudian protokol kesehatan, agak sulit kita mengharapkan mereka datang ke Indonesia. Dan terutama di sini saya lihat mungkin banyak yang di Bali ya, dan Bali saya rasa 80% itu tergantung dari wisatawan luar negeri. Sedangkan wisatawan domestik pun kita akan terkendala dengan biaya yang menyangkut daya beli. Ketika sekarang daya beli mungkin turun, kemudian juga biaya untuk perjalanan ke Bali ditambah dengan harus rapid test, swab test, kemudian tiket pesawat juga tidak murah karena tingkat kursi juga tidak penuh sehingga harus subsidi yang membayar tiket untuk membayar yang kekosongan. Itu semua menyangkut biaya yang kemudian harus dikeluarkan oleh si yang mengadakan perjalanan, kecuali kalau mungkin bisnis ataupun kegiatan pemerintah ya. Nah, kembali kepada persediaan, kita harus lihat apakah kita harus cepat kemudian olah atau kemudian kita gunakan. Tentunya kalau barang-barang yang sifatnya administratif itu akan berkurang karena tingkat hunian pun turun, kegiatan kantor pun turun. Tapi paling nggak makanan minuman kita harus lihat apakah bisa diolah, tidak hanya untuk di restoran sendiri, tapi kita lihat peluang apa yang kita bisa lihat hotel sebagai penyedia bisnis untuk secara online ataupun catering untuk kegiatan-kegiatan di luar kantor atau di kantor pemerintah ataupun di kantor swasta yang kemudian mereka akan memesan dari hotel kita. Dan dengan kekuatan menu dan signature menu yang kita punya itu jadi peluang untuk membuat pemasaran kemudian promosi bahwa di hotel kita punya menu ini yang sebelumnya mungkin orang tidak pernah tahu gitu, karena selalu kita dikonsumsi oleh orang yang menginap di hotel. Nah, kemudian itu dari sisi aset yang saya rasa dua yang penting yang kemudian bisa kita olah dari uang yang tidak bergerak menjadi bergerak. Dan tentunya ini akan melihat dari kondisi masing-masing di hotel, persediaan yang ada, dan kemudian piutang yang ada seperti apa. Yang selanjutnya yang kita perlu lihat juga penting di sisi liabilities adalah hutang kepada pemasok yang kita harus jadwalkan kembali. Ada kewajiban lain tapi yang hutang berjalan dari accounts payable trade itu sangat pengaruh, sekian persen akan mengurangi atau berpengaruh pada ketersediaan uang kita. Tentunya kita tidak akan membayar hutang dengan begitu saja, sementara persediaan uang kita harus jaga. Nah, ini saya juga lakukan waktu itu dengan berkomunikasi semua dengan vendor, termasuk vendor yang tetap dan kemudian yang vendor kalau kita perlukan pada saat tertentu. Bagaimana kita bisa memperlambat uang keluar, tapi tetap dengan memegang kepercayaan mereka. Karena penting kepercayaan mereka kita pegang, pada saat waktu kondisi normal kita tetap membutuhkan barang dari mereka. Dan kesepakatan harga dan kemudian juga ketersediaan barang, mereka mau mengantar, kita juga harus jaga supaya mereka tetap menjadi pemasok yang berkualitas kepada kita. Nah, ini sama kebalikan dengan piutang tadi, bahwa kalaupun kita ada kewajiban yang harus dibayar, kita tidak mampu sekaligus, ya kita minta jadwalkan. Tentunya menjadwalkan ini harus dengan yang realistik. Kita lihat kembali ke awal, ketersediaan uang kita akan kuat berapa lama. Nah, itu kita harus masukkan di cash flow projection dari semua vendor yang kita harus jaga kepercayaannya dan kita bayar dengan cara yang lebih ringan, tapi terus ada pembayaran sehingga mereka pun tidak kesulitan ataupun akan menjadi dampak yang melebar. Ya. Yang kemudian pajak. Kalau pajak buat saya tidak menjadi prioritas untuk dijadwalkan. Kalaupun iya bisa. Ya, tapi
karena kalau pajak sebetulnya untuk yang PB1 akan mengikuti tingkat operasional. Kalaupun tingkat operasional turun, pajak pun kita akan bayar turun. Tapi kalau pajak PPh 21 ataupun yang lain 23, 26 ataupun 25 akan mungkin masih bisa ditangani. Nah ini saya lebih memprioritaskan pajak karena untuk tidak mempersulit lagi di kemudian hari. Jadi kadang-kadang kita tidak terlalu banyak membicarakan pajak harus dijadwalkan seperti apa gitu. Walaupun sekarang juga ada peraturan pemerintah yang bisa meringankan pembayaran pajak ya. Jadi kalau untuk pajak mungkin ada teman-teman lain yang punya pengalaman, tapi kalau yang saya alami setiap di beberapa perusahaan mengalami keadaan ini, pajak itu tetap saya prioritaskan untuk membayar tepat waktu dan 100%. Ya. Malah kadang-kadang kalau kita alami di PB1 belum jadwalnya mereka sudah kirim surat untuk minta advance. Saya nggak tahu pernah mengalami kayak gitu. Saya kemarin di Jakarta mengalami seperti itu. Mereka juga kejar target gitu, jadi minta dibayar duluan gitu. Dengan proyeksi pendapatan kita 3 bulan ke depan, terutama kalau mendekati bulan Desember, mereka ada target yang harus dipenuhi. Ya. Nah, kewajiban lain yang harus dibayar atau dijadwalkan kembali seperti kepada misalnya pemegang modal atau kita ada hutang modal. Tentunya hutang modal berbeda dengan saham yang kita harus bayarkan sesuai dengan kesepakatan. Nah, ini juga kita harus jadwalkan kembali melihat bagaimana cash flow kita atau mungkin hutang pembelian aset atau apa yang lain yang kita perlu jadwalkan kembali. Intinya adalah bagaimana memperlambat uang keluar sementara dengan uang masuk tidak sebesar atau secepat yang sebelumnya. Jadi cash flow in kita tahan sebagai reserve, kemudian reserve ini kita harus olah supaya keluarnya lebih lambat dan kita bisa memperpanjang nafas operasional. Ya. Mungkin cara lain yang bisa kita lihat adalah bagaimana kita ada di holding company atau dengan pemilik melihat apakah modal bisa ditambahkan dari pemilik untuk bisa memperpanjang nafas, atau kalaupun modal ini memang dari bank, tentunya kembali kepada kewajiban yang harus dibayar yang kita bisa jadwalkan kembali. Saya punya pengalaman waktu itu jadi salah satu perusahaan yang punya kewajiban kepada bank per 3 bulan dan kemudian karena kondisi bisnisnya tidak mencukupi sehingga setiap 3 bulan kena call. Nah, kita tidak bisa terus-terusan begitu karena bank juga tidak mungkin mensita dan kemudian menjual aset karena tidak semudah itu. Sehingga yang kita lakukan adalah menjadwalkan supaya pembayaran per 3 bulan itu jadi lebih ringan, tapi masa pinjaman jadi panjang. Konsekuensinya apa? Bunga akan naik. Itu salah satu konsekuensi karena kita tidak bisa memilih mendapatkan semua yang sesuai keinginan kita. Hanya jalan keluarnya adalah bahwa setiap 3 bulan kita jadi bisa bayar, tidak kena call dan kemudian juga buku di BI juga bagus, tapi memang konsekuensi nilai hutang di neraca naik karena bunganya naik akibat dari hutang yang makin panjang. Ya, itu salah satu yang bisa dilakukan dari sisi korporasi. Demikian itu yang dari neraca, sebagian besar yang saya alami sangat berpengaruh kepada kondisi cash flow yang utama untuk bisa memperpanjang nafas bagaimana kita mengelola dan menjalankan perusahaan. Ya. Nah, selanjutnya kita ada lagi yang menjadi parameter untuk melihat apakah perusahaan kita sehat atau tidak selain dari neraca, karena kita neraca akan terlihat langsung kondisi keuangan kita, yaitu pengelolaan arus kas dari sisi laba rugi, dari profit and loss. Profit and loss memang tidak semua menunjukkan biaya langsung karena di sana mungkin ada accrual ataupun ada amortisasi. Nah, ini kita lihat benar-benar sekarang biaya apa yang memang harus berjalan dan kemudian dibiayai dari ketersediaan uang. Memang pasti akan ada konsekuensi dan risiko. Waktu itu yang saya alami,
Kebetulan karena sekarang saya tidak di perusahaan, jadi krisis ini saya tidak begitu banyak, tapi yang di perusahaan-perusahaan sebelumnya dengan krisis yang ada. Yang pertama memang kita lihat adalah rasio jumlah pegawai. Ini mau nggak mau ya, karena memang menjadi termasuk biaya terbesar di dalam struktur biaya perusahaan. Ya, karena sumber pemasukan yang dapat menghasilkan berkurang, tentunya kebutuhan pegawai pun harusnya berkurang. Kita mulai lihat dari yang casual, dari yang daily worker, kemudian kita melihat baru di setiap departemen yang kita kaji bersama departemen head-nya, masing-masing melihat jumlah dan posisi apa yang bisa redundant ataupun bisa dibekukan dulu sampai kondisi memungkinkan. Tidak langsung harus kemudian menghilangkan, tapi kita harus lihat juga apakah bisa menahan atau tetap mempertahankan pegawai tersebut, posisi tersebut dalam kondisi yang seperti ini. Kalau tidak, itu by force. Kita pun tidak bisa berpikir secara muluk bahwa harus mempertahankan mereka, tapi kondisi kembali keadaan yang harus membuat kita mengambil keputusan. Jadi salah satu yang saya alami waktu itu adalah pengurangan. Memang mengurangi sekian banyak dengan cara apa? Supaya tidak terjadi keresahan ataupun keadaan yang tidak kita harapkan. Yaitu setelah duduk dengan departemen head kita semua, kita melihat apa yang bisa kita kurangi, posisi apa, dan kemudian mulai dari status karyawannya seperti apa. Kemudian sosialisasi terhadap semua karyawan dengan didampingi departemen head, dan tidak lupa serikat pekerja. Itu kita libatkan dari awal. Serikat pekerja sangat penting untuk diajak bicara supaya bisa mendukung bahwa melihat secara big picture kepentingan ini adalah untuk kepentingan perusahaan. Ketika satu kapal mulai karam, kita tidak mungkin menyelamatkan semua, kemudian akhirnya ikut karam semua. Paling enggak kita harus menyelamatkan, dan kemudian sebagian kita harus selamatkan dengan menggunakan skoci. Nah, menggunakan skoci ini kita sosialisasikan dengan cara apakah itu menawarkan pensiun dini, atau kemudian unpaid leave, atau kemudian juga pengurangan gaji. Yang waktu itu kita alami pengurangan gaji ya, tapi karena kondisinya kita lihat tidak berkepanjangan seperti sekarang yang masih bisa diprediksi ujungnya, jadi kita tidak potong kemudian tidak dibayarkan kembali. Jadi kita seperti memotong untuk menunda. Jadi pada saat waktu kondisinya membaik, kita bayarkan kembali. Ya, bayarkan kembalinya pun dengan cara bertahap. Itu salah satu beberapa alternatif untuk memberikan kepercayaan dan rasa dihargainya karyawan setelah sekian lama dengan perusahaan. Ada yang menerima dan kemudian ada yang memilih apa yang terbaik. Tapi kita melihat yang pensiun dini paling nggak dari sisi usia, dari sisi kemudian karakter pegawai, dari sisi prestasi, yang semua itu masukan dari department head, dan memang ada appraisal-nya sehingga pada saat pengambilan keputusan pun bisa secara mulus. Ya, memang ada biaya. Pertimbangan biayanya adalah apakah kita mau membayar gaji semua orang ini terus-menerus, atau kita sekaligus keluar uang, tapi setelah itu nanti bulan berjalan ke depannya akan berkurang biaya pegawai, sehingga kita bisa lihat berapa bulan kita dapat menutupi biaya yang kita bayar sekaligus berupa pensiun dini ataupun apapun, pesangon seperti itu, sehingga kita melihat nantinya profit and loss kita akan sehat, dan kemudian tentunya cash flow akan berkurang bebannya ya untuk kedepannya. Yang penting juga dilakukan, saya mesti sampaikan, di perusahaan kita ada kewajiban, kalau nggak salah di undang-undang juga kita harus mencadangkan ya untuk pensiun ya. Jadi itu harus menggunakan aktuaria dan selalu diupdate tiap tahun, berapa jumlah pegawai dan berapa gaji pegawai, lama kerja dan segala macam, yang kemudian kita akan ada hitungannya untuk bisa mencadangkan setiap bulan, sehingga nanti terkumpul pada saat waktunya kita harus membayar pensiun dini ataupun masa pensiun yang banyak dalam sekaligus. Kadang-kadang di Bali itu masuknya kan banyak hotel yang buka bersamaan, masuk sekian pegawai, dan mungkin di kota lain juga ya. Nanti juga pensiunnya bisa akan bersamaan. Nah, kalau kita tidak cadangkan,
dan kemudian kita taruh di custodian, pada saat pembayaran mungkin akan sulit. Saya lihat kadang-kadang perusahaan berpikir, nanti aja tidak perlu cadangkan, toh nanti juga uangnya ada. Iya kalau ada, kalau tidak nanti akan malah menimbulkan masalah. Jadi cadangkan untuk pensiun itu sangat penting dengan dihitung berdasarkan aktuaria. Itu dari sisi sumber daya manusia yang sangat penting dan kemudian harus dijaga keharmonisannya, tapi kita juga bisa mencari jalan keluar untuk mengurangi biaya dari sisi kepegawaian. Yang kemudian biaya lain tentunya di dalam hotel ataupun bisnis pariwisata ada biaya tidak tetap atau biaya tetap. Nah ini kita lihat, kalau biaya tetap, tidak tetap otomatis sebetulnya akan berkurang ketika kegiatan juga berkurang. Ya, tapi di dalam kondisi COVID ini mungkin ada biaya yang justru naik, misalnya untuk sanitasi, ya, yang sebelum tidak ada jadi ada. Kemudian biaya protokol kesehatan yang lain. Tapi kalau biaya yang lain mungkin akan turun. Nah ini kita lihat rasionya seberapa sehat kita bisa jaga dengan kondisi pemasukan ataupun tingkat hunian yang berjalan. Apakah kita bisa turunkan rasionya dengan cara mengurangi biaya atau memotong biaya? Karena kita bedakan antara cost reduction sama cost cutting. Cost reduction itu biaya tetap ada, tapi kita turunkan. Mungkin dari jumlahnya atau dari kualitasnya ataupun dari konsumsinya. Tapi kalau cost cutting kita memang hilangkan biaya itu, kita tidak ada, kita hapuskan biaya itu. Jadi kita tidak gunakan lagi. Misalnya sebelumnya room amenities yang tadinya ada kita sekian lengkap, ada 12 macam, kita jadi turunkan jadi 10 macam. Tapi dari sisi cost reduction, room amenities-nya ada, tapi jumlahnya turun. Atau mungkin yang lain, dari public area ataupun dari biaya kegiatan di kantor dan segala macam. Ini harus duduk dengan department head dan melihat apa yang bisa dikurangi, ataupun mungkin finance punya hak prerogatif untuk bisa memotong dan kemudian melihat ini yang memang kita harus lakukan untuk bisa supaya perusahaan sehat dalam menghadapi krisis. Tentunya krisis ini kan ada tingkatannya, apakah berat, apakah ringan, dan ini akan kembali kepada pengambilan keputusan keseluruhan yang kita lihat dari sehatnya neraca, kemudian profit loss gimana, dan kemudian efek terhadap keuntungan bagaimana, dan kemudian juga niat dari pemilik seperti apa, dan kemudian manajemen ini seberapa kuat bisa menjalankan usaha. Jadi pilihannya adalah bahwa kita akan terus dengan kondisi yang memang disesuaikan, mungkin juga mengurangi kualitas, ya, dan seberapa lama itu kembali kepada tadi yang saya sampaikan di dalam neraca, dan kemudian kita melihat struktur biaya di dalam profit and loss, apa yang menjadi biaya tetap dan biaya tidak tetap yang kita harus lihat rasionya, dan kemudian apakah kita harus meminta suntikan modal untuk bisa berjalan terus dengan catatan bahwa suntikan modal ini akan bisa dikembalikan seperti apa gitu. Jangan sampai seperti kita menyiram air di pasir, suntikan modal masuk, tapi akhirnya tidak menjalankan perusahaan, hanya menjadi menghabiskan persediaan uang. Dan pilihan terakhir yang mau nggak mau, apakah kita mengurangi kegiatan dengan sebagian, dengan memotong kegiatan yang memang tidak menghasilkan. Tentunya kita harus lihat kembali ke dalam kekuatan internal eksternal kita apa gitu loh. Yang terakhir adalah udah pilihan terakhir, memang harus tutup, mau nggak mau memang harus tutup, karena ini pilihan terbaik supaya tidak terjadi uang yang terbuang hanya untuk mempertahankan sesuatu kegiatan yang pada akhirnya sebenarnya tidak menghasilkan. Ya ini memang pilihan terakhir, yang kemudian tentunya efeknya akan banyak dari sisi kepegawaian, sisi operasional, kemudian juga reputasi dan segala macam seperti itu. Atau memang bisa menggandeng partner, mungkin bisa cari private equity, tapi kembali ketika kita menggandeng partner, mencari pinjaman ataupun modal, tentunya di situ akan muncul kewajiban yang tentu kewajiban ini harus dikembalikan, dan apakah kekuatan kita selanjutnya akan menjadi makin berat atau kemudian makin menguntungkan. Ini harus dilihat dari keseimbangan break even point kita dan seberapa sustain perusahaan kita untuk bisa menghasilkan dan memenuhi seluruh kewajiban.
Itu dari dua sisi yang saya bisa sampaikan dari neraca dan profit and loss. Mungkin ada masukan lain, ada diskusi lain yang mungkin lebih menarik. Tapi paling tidak yang saya alami selama waktu masa krisis dan menghadapi, kemudian kita bisa mencari jalan keluar adalah melihat pengelolaan ke dalam dan kemudian apa yang menjadi peluang dari sisi eksternal yang kemudian bisa kita lihat di slide berikutnya. Mungkin Pak Sahrul. Ya ini yang saya sampaikan untuk menyambung yang sebelumnya setelah kita bisa mengukur kekuatan kita dan tentunya kekuatan itu dari sisi manajemen, dari sisi uang, dari sisi kepegawaian, operasional, aset dan semua yang kita miliki. Kita melihat pertama adalah faktor internal, ya. Lihat ke dalam perusahaan kekuatan apa yang dimiliki untuk bisa bertahan atau bangkit dalam keadaan krisis. Kalau kita tidak punya parameter dan punya tolok ukur, sulit. Kita seperti masuk ke hutan, kita bawa anak panah, tapi kita tidak tahu harus mencari jalan kemana. Kita tidak bawa kompas, kita tidak bawa alat penerang. Nah ini semua kita harus punya kekuatan ataupun alat-alat ukur yang menjadi koridor kita ketika memasuki hutan, apalagi tidak tahu ujungnya. Nah itu kita harus punya ukuran seberapa kekuatan dalam diri kita. Kembali lihat ukuran sumber daya dan pegawai yang dimiliki yang dapat dimanfaatkan. Apakah bisa dimanfaatkan untuk hal yang lain yang lebih menghasilkan yang sebelumnya kita tidak pernah terpikir. Dalam hal ini saya mengambil contoh misalnya chef yang bisa membuat makanan lebih murah untuk kebutuhan catering ataupun kebutuhan acara-acara di luar hotel. Yang banyak mungkin sekarang juga orang seneng acara-acara yang sifatnya di rumah tapi dia bisa bersama dengan koleganya atau di acara mungkin bisa rapat tahunan, RUPS atau apa yang lainnya yang kita bisa tawarkan bahwa ini kita punya produk bisa kita delivery dan kemudian menjadi pilihan untuk dikonsumsi. Ya. Pastry juga sekarang banyak kita lihat baik itu startup company ataupun perusahaan-perusahaan patisserie atau coklat atau apa menjual secara online dan kemudian membuat bentuk-bentuk yang unik yang menjadi bisa jadi giveaway, bisa kemudian jadi untuk yang dikonsumsi oleh orang kebanyakan yang menjadi tren ya. Nah hotel juga apalagi yang punya dapur pastry yang mungkin juga harus pertimbangkan skala operasionalnya apakah menjadi biaya besar ataupun bisa menutupi. Tentunya sebagai finance kita harus selalu membuat profit and loss projection, bisnis visibility study. Apakah bisnisnya kita jalankan menghasilkan atau hanya sekedar untuk ada dan kemudian terlihat atau memang pada ini sebenarnya rugi dan tidak perlu dilakukan. Ini harus dikaji dari awal. Tapi beberapa yang memang kita harus lihat kekuatan di dalam apa housekeeping bisa dimanfaatkan. Kemudian juga apalagi yang lain yang memang bisa untuk menghasilkan produk yang baru dari hotel yang sebelumnya tidak dilakukan. Ya, jenis usaha yang selama ini dijalankan juga apakah harus dihentikan atau diubah? Ya, misalnya itu melihat dua yang terbesar dari pemasukan di hotel tentunya kamar dan food and beverage. Ya, ini menguasai hampir berapa 65%, 35%, hampir 80-90% lah ya. Selebihnya udah other income yang kemudian kita bisa tutup dulu sementara sampai kegiatan itu bisa kembali jalan. Kemudian juga kita harus lihat aset, apakah aset misalnya kendaraan, mesin dan aset yang lain dimiliki apakah bisa dimanfaatkan atau kemudian harus di leverage. Leverage itu artinya adalah bahwa yang tadinya kelihatannya tidak ada nilai kemudian ternyata bisa bernilai. Ya, apakah memang harus dikurangkan dengan cara scrap atau kemudian digunakan untuk suatu bisnis itu kembali kita melihat ke dalam. Seberapa punya kekuatan kita selain cash, tapi juga aset yang bentuknya fisik, entah itu bangunan, entah itu peralatan, ataupun skill dari si karyawan sendiri. Ya, yang berikutnya kita harus melihat juga faktor eksternal. Yang slide berikutnya Pak Sahrul. Nah ini kita harus cermati sekarang minat pasar dan kebutuhan pasar apa. Di dalam setiap kesulitan pasti ada peluang. Di dalam setiap krisis pasti ada peluang. Nah ini apakah peluang itu bisa ditangkap ataukah peluang itu sesuai dengan skala kita? Tentunya kini pergeseran dari kompetitor akan berubah. Yang kita tadinya kompetitor kita secara
kasat mata sudah terlihat siapa dan sekian lama, dan sekarang mungkin kita memperkecil skala atau bahkan memperbesar skala dan kita melihat komputer kita sudah bergeser dan berubah, yang kita bisa melihat minat pasar bisa kita penuhi atau tidak ya, kebutuhan pasar atau yang ada bisa dipenuhi atau tidak dengan usaha yang kita miliki dan keahlian yang dimiliki. Peluang pasar mungkin di hotel yang saudara saya awal ingat pernah diskusikan dan sampaikan juga staycation ya, mungkin yang sebelumnya domestik tidak pernah atau tidak terpikir untuk menginap hotel secara weekend atau hanya sedikit, kemudian sekarang dengan harga murah jadi mau menginap di hotel, atau beberapa hotel juga saya lihat ada yang menggunakan day use rate yang untuk bisa membayar murah tapi menginap setengah hari menikmati fasilitas kolam renang, makanan minuman atau seperti itu. Kemudian ada juga yang membayar sekarang dengan harga sekarang tapi bisa masa berlaku menginap sampai setahun ke depan. Tentunya ini harus di bagian reservasi membuat catatan bookingnya harus rapi, karena ketika datang mungkin setahun kemudian orang yang pernah bayar sekarang dengan harga sekarang entah itu sekian banyak, yang tadinya okupansi mungkin sekarang sepi, tahun depan ternyata ramai, tapi kemudian baru bermunculan orang-orang yang sekarang yang dulunya membayar murah dan sekarang baru mau menginap gitu ya. Tapi itu pilihan-pilihan yang sudah dijalankan dan kemudian mungkin ada yang memberikan hasil, ada yang tidak, itu kembali kepada kondisi hotel atau resortnya. Yang memang menjadi peluang kalau melihat saya adalah hotel resort yang memiliki kombinasi dari view ataupun kombinasi dari arsitektur bangunannya ataupun lokasi yang kemudian membuat orang yang sebelumnya tidak pernah mencoba ingin mencoba, dan kemudian dengan kondisi yang harga kita sesuaikan bisa menghasilkan ternyata, walaupun mungkin tidak dengan tingkat hunian yang kita harapkan. Ya, saya beberapa kali mencoba untuk menginap di hotel, memang dalam kondisi sekarang tidak terlalu nyaman ya. Saya melihat satu pegawai bisa jadi reception, bisa jadi bellboy, room boy, bisa jadi F&B, apalagi F&B kalau jam sekian udah harus tutup. Jadi dan kemudian kita juga menginap di hotel ketika berkeliling sepi, jadi seperti bangunan yang kosong. Itu perlu dipertimbangkan juga, apakah membuka hotel itu dengan walaupun terpenuhi ya protokol kesehatan yang saya lihat sekarang sedang verifikasi semua banyak, dan kemudian memposting bahwa hotel saya sudah verified, tapi sekarang verify itu salah satu. Yang lebih penting adalah ada tamu yang mau datang atau tidak. Kemudian kalaupun tamu yang mau datang atau tidak, kita harga berapa, apakah bisa menutupi biaya ataupun bisa visible atau tidak, dan kemudian pengalaman yang didapat dari tamu pun harus kita pertimbangkan, apakah dengan kondisi yang keterbatasan itu akan menjadi suatu pengalaman yang menyenangkan atau malah tidak, kemudian mereka jadi tidak mau menginap lagi. Nah, ini pertimbangan-pertimbangan yang dari sisi non-finance tapi sangat penting untuk dipertimbangkan, dengan tidak hanya melihat oh hotel saya perlu buka, oh hotel saya lebih baik buka, tapi ternyata setelah buka juga apa yang mau kita jual, apa yang mau kita harapkan dari kedatangan tamu, terutama dari tamu-tamu yang memang kita harapkan dari luar pulau atau dari luar negeri bahkan dengan kondisi yang sekarang. Tapi yang punya resort atau apa sunyi atau review yang bagus bisa potensial untuk sangat dijual dengan cara yang memang harus unik, yaitu USP, kalau mungkin akrab dengan istilah unique selling proposition. Jadi apa yang paling unik ada di kita punya itu yang kita jual sehingga orang lain melihat kita berbeda. Kita tidak perlu menjadi nomor satu, tapi menjadi yang berbeda, orang akan melihat dan kemudian value for money yang dia uang keluarkan akan menjadi sesuatu yang bernilai, menjadi pengalaman baru yang kemudian sebelumnya tidak ada di tempat lain. Jadi USP sangat penting untuk kita lihat kembali ke faktor internal yang kita miliki, kemudian faktor eksternal minat pasar yang seperti apa, baru kita olah menjadi suatu produk yang kemudian sangat bernilai di pasar. Bernilai artinya adalah memiliki nilai bukan harga ya, tapi nilai yang kemudian nanti akan menjadi testimoni yang bagus, kemudian secara harga juga bisa menguntungkan, kemudian juga memberikan pengalaman yang baru yang sehingga nanti jadi promosi yang sangat luas, karena dengan digital sekarang orang lebih mempercayakan kepada testimoni daripada advertising. Dengan orang menulis pengalamannya,
apalagi itu pengalaman yang baik, akan membuat orang merasa oh ya saya juga harus ikut mengalami produk itu atau pengalaman itu. Yang berikutnya saya rasa hampir semua berpaku kepada bahwa produk dan jasa apa yang kita miliki sehingga kita menjadi bisa jadi market leader ataupun kita bisa jadi price leader, tapi yang penting adalah bahwa bagaimana kita menempatkan produk dan jasa bisa memiliki nilai sehingga orang mau membeli. Apalagi dalam kondisi krisis yang benar-benar bisnis kita ini ada di tersier kali, karena orang akan memenuhi kebutuhan pokoknya dulu, baru kemudian memenuhi kebutuhan yang kedua, baru nanti kemudian setelah ada uang sisa, baru dia akan melakukan perjalanan, menginap di hotel, atau kemudian untuk hiburan dan segala macam. Nah, kita ada di bisnis yang bukan di kebutuhan pokok, sehingga benar-benar harus sesuatu yang mereka merasa, oh ya ini uang saya baiknya keluarkan di tempat ini, baiknya saya membayar produk ini. Kalau tidak, ya dia akan mencari tempat lain yang benar-benar uang yang dia miliki itu bisa memberikan nilai manfaat baik secara produk dan pengalaman. Kecuali memang perjalanan bisnis ataupun pemerintahan ya, itu lain. Tapi itu juga kita akan masuk ke pasar itu apakah bisa berkompetisi dengan hotel lain di lokasi yang bisa menjadi pilihan atau tidak. Demikian. Pak Sarul, saya rasa itu jadi antara nilai, harga, dan kemudian kekuatan internal, eksternal, dan kemudian seberapa kekuatan cash flow kita punya, kemudian seberapa kesempatan yang ada, itu menjadi suatu keseluruhan yang kita harus kelola menjadi suatu business management yang hasilnya, outputnya adalah menjadi outcome. Outcome dalam arti ini harus suatu yang positif. Suatu yang positif yang kemudian menjadi perusahaan itu berkelanjutan dan dapat memberikan keuntungan kepada pemilik, kepada pemberi modal, dan kemudian bisa memenuhi kewajibannya pada semua stakeholder, dan terutama juga bisa mempertahankan pegawainya. Saya rasa demikian. Ada beberapa lain yang nanti mungkin di dalam question answer. Saya ada juga di sini sebetulnya pengolahan makanan minuman selama masa sepi, tapi mungkin nanti bisa mengalir pada saat waktu pertanyaan atau jawab. Tapi lebih kurang yang saya sampaikan demikian, semoga memberikan manfaat dan tentunya ini berbagi pengalaman ya. Saya rasa teman-teman lain juga ada yang mengalami dan bahkan mungkin lebih banyak, tapi dengan memulai kegiatan IHFAP, saya rasa nanti akan diikuti yang lain, juga bisa menjadi kegiatan yang profesional, berbagi pengalaman dan pengetahuan, terutama di kalangan finance hospitality Indonesia. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Syahrul, waktunya saya kembalikan. Demikian presentasi dari saya untuk pagi ini. Kita lanjutkan dengan question answer. Ya. Oke, Pak. Question answer-nya yang kita santai aja, jangan. Baik, saya ada pertanyaan Pak Tri, mungkin Boleh. sharingnya lebih ya. Silakan, baik. Sebentar ya Pak Mujiono ya. Baik, baik, silakan. Oke, terima kasih Pak Tri. Oke, itu luar biasa pemaparannya tadi saya lihat. Tapi saya ingin membuat ringkasan ya. Ringkasan di sini apa yang dipresentasikan oleh Pak Tri tadi ya. Jadi pada prinsipnya dalam pengelolaan arus kas itu ya bisa kita lihat dari dua sisi ya. Sisi pertama adalah kita lihat dari sisi balance sheet ya. Di sana kita harus memperhatikan kita harus lihat dulu seberapa besar uang kita, seberapa cukup uang kita untuk menanggulangi masa-masa kritis ini. Kita harus tahu, mungkin 6 bulan, 4 bulan ya. Setelah itu kita lihat dari sisi account receivable, apakah piutang-piutang kita itu bisa kita percepat penagihannya dengan catatan mungkin ada strategi-strategi yang kita lakukan. Apakah kita harus kasih diskon ini untuk orang yang membayar hutang lebih cepat, ya. Terus kita lihat dari segi persediaannya apakah persediaan ini bisa kita percepat lagi, ya.
untuk movementnya, terutama turnovernya, apakah kita jual, ya. Tapi ya sebagian besar itu dari segi presiden agak susah juga untuk menjual. Tapi ini salah satu strategi yang bisa kita lakukan. Terus yang ketiga kita menunda, ya, trade creditor untuk supplier, ya. Pajak tetap dibayar, ini menurut Pak Atri tadi ya tetap bayar, tetapi ada yang lain juga, mungkin strategi yang lain ya bisa ditunda pajak, ya. Nah, ini tergantung dari strategi yang mana kita lakukan. Terus yang kelima hutang bank, maksudnya bank loan, hutang jangka panjang, ya. Mungkin negosiasi supaya hanya bayar bunga saja mungkin, ya. Terus dari sisi profit and loss-nya mungkin bisa kita lihat biaya SDM kita harus perhatikan, ya. Biaya SDM mungkin dalam arti kata ya, di sini dibuat strategi dengan catatan mungkin seperti yang kebanyakan dilakukan di Bali saat ini, dirumahkan untuk sementara karena hotelnya juga ditutup untuk sementara. Ini one of the strategi, ya. Apabila tidak dilakukan ya mungkin akan biayanya akan bertambah gede gitu. Terus variable cost, biaya yang tidak tetap yang mungkin dapat dikurangi, ya. Terus masih biaya tidak tetap, variable cost bisa dihentikan. Ya, ada biaya-biaya yang bisa dihentikan, gitu, ya, kira-kira. Terus kita juga harus melihat dari faktor internal, apa yang kira-kira sumber daya yang kita miliki yang bisa kita daya gunakan selama krisis ini. Contoh seperti tadi Pak Tri membuat contoh, mungkin chefnya bisa membuat strategi dengan menu yang berbeda misalnya, ya. Atau sekarang ini trennya itu online bisnis, ya. Apakah sebelumnya hotel kita tidak melayani online, sekarang mungkin bisa kita melayani secara online. Itu kira-kira. Terus faktor eksternal. Eksternal kita harus lihat juga pasar. Apa keinginan pasar saat ini? Ya, ini harus menjadi perhatian kita. Jadi kalau misalnya pasar pengennya itu ya harga lebih murah, ya mungkin kita harus membuat menu yang lebih murah harganya gitu. Walaupun selama ini katakanlah hotel kita ini mungkin luxury, ya. Oke, kalau boleh saya garis bawahi, saya tambahin sedikit, ya. Pada masa krisis ini yang kita butuhkan adalah bagaimana perusahaan kita bisa survive. Survive dalam arti kata cash flow-nya bisa tetap lancar, jalan, bisa menghidupi perusahaan. Ya mungkin rugi, saya melihat pasti rugi, ya. Kenapa? Karena sumber pendapatan kan berkurang dibanding yang lalu, ya. Akan tetapi bagaimana kita memperkecil kerugian, itu yang paling penting. Nah, salah satu strategi yang disampaikan Pak Tri tadi itulah untuk memperkecil kerugian dengan catatan tetap mempertahankan sumber dana itu bisa masuk, terutama cash inflow-nya bisa masuk dan cash outflow-nya bisa kita manage, ya. Yang selama ini kita boros mungkin, ya, dalam arti kata mungkin saat ini harus kita lebih memperhatikan target tadi. Umur uang ini berapa lama ini kira-kira, ya. Oke, ini salah satu mungkin yang perlu diperhatikan. Akan tetapi di masa pandemi ini, ya, strategi ini penting. Saya melihat ini, sedikit saya tambahkan. Saya melihat begitu new normal dibuka nanti, ya, apabila manajemen tidak kuat, tidak punya strategi khusus, banyak perusahaan yang akan tutup. Kenapa? Karena dia paksakan untuk opening, ya. Kalau saya mungkin seorang general manager saat ini, kalau misalnya owner paksa saya untuk membuka, saya harus bilang, Pak, sorry keadaannya seperti ini. Oke, mungkin dia bilang, oke, saya drop kamu dalam 3 bulan ke depan. Saya akan drop fund-nya, berapa besar operasional kamu saat ini per bulan. Saya juga akan bilang sama dia, Pak, oke, setelah 3 bulan gimana, Pak? Kenapa? Karena tidak ada garansi saat ini. Tingkat hunian akan seperti semula. Itu yang harus kita garis bawah. Tidak ada garansi tingkat hunian, tingkat revenue itu seperti semula. Jadi apa yang perlu kita lakukan saat ini?
pada saat new normal nanti adalah bagaimana kita bisa survive, perusahaan bisa terus jalan, karyawan tidak ada PHK, ya ini yang kira-kira. Oke, saya rasa itu summary yang bisa saya buat. Sekarang saya lempar ke forum. Siapa yang pertama? Pak Mujiono, silakan Pak Mujiono. Ya, Pak Mujiono. Baik, menarik sekali nih yang dibawakan Pak Tri ini ya. Wah, ini harus berterima kasih banyak nih sama Pak Sahrul ini untuk ide yang sudah dibikin ya untuk kita semua ya. Ada beberapa tadi yang menarik dari Pak Tri ya. Itu pertama masalah cost cutting ya. Di situ kita hampir semua hotel di Bali fokus, nggak cuma mungkin di luar Bali juga ya. Fokus gimana kita mengurangi karyawan ya. Tadi Pak Tri sudah menginformasikan. Ada satu hal yang kita harus juga Pak Tri sebetulnya ya. Jangan sampai kita memberhentikan karyawan itu secara keseluruhan ya. Kita harus lihat satu persatu ya kepentingannya di hotel. Kalau memang itu tidak berkepentingan atau itu tidak menyalahi hukum ya, mungkin bisa kita lakukan. Ada beberapa hotel yang kalau saya bilang yaitu gegabah sekali dalam mengambil keputusan, yaitu mengeluarkan seorang credit manager waktu kita memasuki masa-masa krisis ya. Dia berharap bahwa kredit bisnis akan bisa dilakukan sama financial control atau director of finance. Yang kurang lebihnya itu setelah saya sharing sama mereka, mereka kewalahan sekali. Karena apa? Financial controller atau director of finance di situ perannya jauh lebih berat ketika memasuki masa krisis dibandingkan sebelumnya. Betul. Ya. Betul. Terus kemudian dia harus dibebani dengan katakanlah jutinya credit manager yang harus dia ambil itu. Itu kesalahan fatal yang mereka lakukan ya, karena dia kemudian jungkir balik ya. Dia harus menangani kredit yang kurang lebihnya dia kurang familiar dengan siapa yang harus dikontak di luar negeri, korespondennya sampai mana, pas kemudian agentnya sampai mana. Nah, itu yang saya kira yang ini salah satu contoh yang harus kita ambil ya. Tidak semua cost cutting yang berhubungan dengan karyawan itu itu efektif ya. Jadi harus dipilih-pilih mana kira-kira yang harus didahulukan ya. Terus kedua kalinya juga mungkin dari orang-orang store yang kurang lebihnya itu orang yang menangani katakanlah mengangkat barang ya, deliver barang ya, itu juga jangan sampai mereka itu putus mungkin internetnya ya. Lalu Pak Edi. Jadi ini salah satu contoh Pak untuk semua ya, bahwa nggak semua karyawan itu bisa di layoff ya secara massal gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu masalah tadi ada menyinggung masalah cost cutting, cost reduction, terus kemudian ada satu hal yang penting juga bisa kita share, yaitu cost measurement ya. Jadi kalau cost cutting itu lebih internet. Ya, internetnya mungkin. Oke. Ya. Putus-putus. Karyawan ataupun untuk tamu itu sendiri ya. Ketika kita memasuki masa krisis. Cost measurement lebih kepada tindakan yang lebih hati-hati di mana kita mengurangi cost tanpa harus memberikan efek negatif sama baik itu tamu ataupun karyawan itu sendiri ya. Saya kira ini mungkin yang harus bisa ditambahkan untuk teman-teman semua ya. Saya kira tiga hal tadi, cost cutting, reduction, dan measurement itu bisa dilihat, tapi itu step by step. Cost cutting dulu, kemudian reduction ya,
terus kemudian baru kemudian measurement, atau mungkin dari cost cutting langsung cost measurement ya. Saya kira itu dari saya. Terus ada juga itu masalah cash flow ya. Cash flow itu pengalaman saya, pertama kali saya mengalami masa krisis yang kalau saya bilang ya parah dan berkepanjangan ya, itu saat ini ya. Jadi sebelumnya waktu krisis bom Bali waktu itu kita masih bisa ada cash flow lah masuk ya, tapi sekarang nggak ada. Nah, hal yang terpenting harus kita ketahui bahwa kita harus memberitahukan atau kita harus bisa membuat cash flow itu secara baik ya. Karena apa? Itu penting untuk owner untuk siap-siap. Kira-kira dia harus ada melakukan cash injection atau hotel bisa berdiri sendiri tanpa ada injection. Itu yang sangat penting saya kira ya. Terus kemudian itu aja saya kira dari saya, mungkin yang lain saya Pertanyaannya apa Pak Adi? Pertanyaannya apa kira-kira? Yang mana itu? Yang pertanyaan Pak, saya nggak ada pertanyaan Pak, cuma share aja. Sharing aja. Oke, good. Oke, yang lain kira-kira? Pak Agus Purwanto saya lihat. Silakan Pak Agus. Karena udah ada di pertanyaannya di chatting saya lihat. Silakan Pak, silakan. Dibuka dulu Pak, mute-nya Pak. Mute-nya. Oh, oke. Dibuka dulu Pak Agus. Agus Purwanto kalau nggak salah di grup tuh yang banyak sekali itu ya, SOP ya? Iya. Oh. Belum dibuka Pak Agus. Oke. Di unmute. Di kanan atas Pak, unmute. Atau di kiri bawah mikrofonnya. Mikrofonnya belum dibuka. Belum Mbak. Masih. Ya, oke. Silakan. Coba dites. Silakan Pak Agus. Nggak muncul. Atau pakai mikrofonnya laptop aja Pak? Atau Oke, sambil Pak Agus memperbaiki. mungkin dibaca dari chatnya bisa Pak Sahrul. Oke, saya baca dari chatting. Ya, sebentar. Oke, ini pertanyaan dari Pak Agus Purwanto. Cash flow masa COVID-19 jauh lebih parah dari SARS, Ebola, bom Bali 1 dan bom Bali 2. Lebih sulit memprediksi berapa lama. Ya. Karena virus ini masih belum ada vaksinnya yang benar. Bagaimana program yang harus kita jalankan? Itu kira-kira pertanyaan itu. Bagaimana program apa yang harus dijalankan? Kenapa? Satu, di sini kan belum ditemukan virus. Selama belum ditemukan virus ini, ya apa kira-kira jalan yang harus dilakukan? Ini kaitannya dengan cash flow ini, kaitannya dengan perusahaan ini. Apakah efisiensi apa yang dilakukan? Silakan Pak. Ya, pertanyaannya bagus dan saya rasa kembali kepada yang slide pertama ketika kita melihat neraca yang dijelaskan di awal. Pertama yang harus kita lakukan adalah mengetahui seberapa kuat kita punya cash flow untuk bisa hidup perusahaan ini berapa lama. Program apa yang harus dilakukan? Tentunya kalau perusahaan itu perusahaan bisnis dan profit oriented, core bisnisnya apa yang bisa dilakukan? Apakah masih bisa dengan melaksanakan kegiatan core bisnis tersebut, atau harus berubah dengan bisnis yang lain, atau memang tidak mungkin sama sekali menjalankan? Alternatif apa yang kemudian kita kembali lihat kepada faktor internal dan faktor eksternal tadi, yang kemudian kekuatan apa yang kita miliki dari sisi pegawai, manajemen skill, kemudian aset, ataupun kemudian keahlian lain dalam memenuhi kebutuhan pasar. Yang disebutkan dalam faktor keduanya adalah faktor eksternal, minat pasar apa yang ada sekarang yang kita bisa penuhi.
Nah, program itu saya rasa yang memang berkaitan dengan kegiatan perusahaan. Sementara kegiatan yang memang dikaitkan dengan COVID sebelum ada vaksin atau segala macam, tentunya itu pemerintah bagaimana menanganinya. Tapi dari sisi kita sebagai praktisi bisnis, dampak dari kondisi global ini akan berdampak kepada perusahaan kita seperti apa. Karena kita profit oriented. Kalau kita tidak bisa menghasilkan profit, ya kita tidak bisa menjalankan bisnis. Berarti kita social oriented. Yayasan yang mungkin hanya mengandalkan dari sumbangan atau dari subsidi, atau kemudian organisasi yang non laba dan sebagainya. Kalau ditanya kegiatan, ya kembali kepada core bisnisnya perusahaan kita. Nah, di sini kita kan hotelier semua, di bidang pariwisata, di bidang hotel, di bidang makanan minuman, kemudian jasa, seberapa bisa menjalankan kegiatan itu dan seberapa modal yang kita miliki bisa menjalankan kegiatan itu. Saya rasa itu yang bisa menjadi pilihan-pilihan langkah. Di luar itu, seperti tadi yang disampaikan Pak Edi, Pak Syahrul, cash flow kita secara proyeksi dengan memasukkan semua parameter dari cash flow in, dari mana sumbernya, cash flow out, apa saja yang harus kita bayar atau tutupi biaya, apa yang bisa dikurangi, dihilangkan dan sebagainya. Dan kemudian terakhir kita tahu free flow, cash flow free-nya berapa, nah itu baru kita bisa menggambarkan bisnis visibility study kita bisa dijalankan terus atau berubah. Kita memanfaatkan aset yang kita miliki, berubah. Seperti dulu pernah krisis apartemen begitu banyak, kemudian apartemen berubah menjadi hotel harian. Mungkin izinnya berubah juga dari tingkat hunian yang jangka panjang, kemudian mereka bisa sekarang menjual apartemen menjadi hotel harian. Kemudian hotel berubah dari sisi harga, walaupun ini risikonya juga besar juga. Apakah yang Pak Edi bilang menurunkan harga dan kemudian cost measurement itu bisa menurunkan kualitas, kemudian nanti efeknya kepada pengalaman tamu dan akhirnya malah bukan efektif, tapi malah menjadi wasting. Saya rasa hal-hal itu yang perlu dikaji di dalam manajemen dengan pemilik dan kemudian semua yang berkaitan di dalam pengelolaan. Peluang apa yang bisa dipenuhi dengan kekuatan produk jasa yang kita miliki. Lebih dari itu, apakah kita bisa lanjut dan lanjut berapa lama, atau memang pilihan terburuk yang kita tidak bisa pertahankan lagi, ya menutup perusahaan. Dengan catatan bahwa efektivitas itu untuk bisa mengurangi biaya, kemudian juga bisa menjadwalkan kembali kewajiban, atau ya kalau kita lihat di beberapa berita seburuk-buruknya adalah mempilotkan diri ya, tapi itu mungkin udah pilihan yang kesekian kali karena menyangkut reputasi juga kan di sana. Yang awal kalau dilihat semua perusahaan buka adalah tujuannya untuk memberikan manfaat perluasan tenaga kerja, memberikan manfaat pemasukan pajak negara, memberikan manfaat kepada keuntungan pemilik dan semua pemegang saham, ya, seperti itu. Demikian kalau dari saya, Pak Syahrul, Pak Agus, dari pertanyaan yang kaitannya program apa yang dilakukan, lebih kepada apakah mencari peluang bisa menghasilkan, dan bisa menghasilkan ini juga akan membutuhkan biaya operasional baru lagi, atau seberapa banyak biaya operasional, atau kemudian seberapa rendah kita bisa potong biaya, kurangi biaya, sehingga dengan pemasukan yang ada kita masih bisa hidup. Hanya memang pertimbangannya tentu kualitas pasti ya. Pasti kualitas akan dikorbankan bagaimanapun, tidak hanya kuantitas. Nah ini kualitas akan menyangkut reputasi, kemudian juga pengalaman dari pelanggan kita. Demikian, mungkin ada yang menambahkan yang lain. Dan yang nanti terima kasih Pak Tri. Oke, boleh saya summary apa yang disampaikan Pak Tri tadi ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi dengan keadaan sekarang adalah melihat peluang kita di dalam ya. Kalau boleh saya summary, melihat peluang, ya banyak peluang. Peluang itu tidak hanya dari segi apa namanya productivity bisnis ya. Ya, peluang itu juga akan bisa kita lihat bagaimana kita katakanlah
efisiensikan biaya misalnya, itu peluang juga yang harus kita lakukan. Jadi contohnya itu bagaimana efisiensi, ya, meningkatkan productivity, ya. Jadi peluang harus kita lihat untuk bisa bertahan. Akan tetapi ini pandangan saya ya. Akan tetapi dengan keadaan new normal ini sebetulnya pilihan apabila tutup sementara itu adalah pilihan bisnis yang terbaik. Ya, kenapa? Karena tidak ada sumber yang bisa diharapkan. Iya, diandalkan ya. Oke, kita bicara perspektif bisnis ya, bukan bicara oh ini nanti bagaimana kalau orang ini nganggur, itu lain. Tapi kalau saya bertanya, ya saya akan menjawab ya tutup sementara gitu untuk menyelamatkan bisnis. Jadi bisnis selamat, oke, karyawan juga selamat gitu. Oke, sebentar saya lihat ini sudah ada masuk setting pertanyaan. Oke, ini pertanyaan dari Pak Wisesa. Oke, pertanyaannya adalah apakah ada formula menentukan minimum working capital? Oke, saya ulangi ya. Apakah ada formula menentukan minimum working capital? Silakan, Pak. Baik. Makasih Pak Wisesa. Ini pertanyaan pasti dari korporasi nih kebanyakan nih. Kaitannya dengan mau suntik modal atau enggak nih. Ya. Jadi berdasarkan pengalaman yang selama ini, saya melihat working capital kita akan ukuran 3 bulan reserve. Artinya berapa kita ukur biaya operasional, kan kita hitung break even point dan struktur biaya yang kita punya, berapa keseluruhan biaya operasional harus berjalan dan biaya tetap yang harus kita bayarkan termasuk kewajiban. Kemudian sebetulnya kita minimal paling nggak 3 bulan punya reserve. Dengan catatan kondisi memang normal. Tapi ketika tidak normal seperti sekarang, kita harus melihat bahwa apakah bisa 6 bulan atau setahun reserve yang kita punya untuk bisa menjaga si working capital ini. Dan working capital tentunya akan bergerak berubah ketika kondisi bisnis pun berubah. Struktur biaya akan berubah. Apakah menurun, ataukah naik, ataukah tetap. Nah ini yang formula yang kita ukur, biaya apa yang berjalan dan kemudian harus ditutupi atau ditanggung dari sisi pemasukan. Nah, sisi pemasukan ini apakah kita bisa mengandalkan dari kegiatan sendiri atau memang harus subsidi. Tapi paling tidak dalam keadaan normal yang saya lakukan untuk menjaga working capital 3 kali dari 1 bulan biaya operasional, sehingga kita punya reserve yang cukup aman lah ya. Tapi memang kalau bisa 6 bulan, kenapa tidak, makin positif reserve akan makin bagus karena tidak hanya membiayai operasional tapi juga membayar reserve untuk fix furniture equipment ataupun kemudian perawatan aset yang tahunan atau seperti apa, atau mungkin juga bisa memperluas bisnis dengan menanam modal di kegiatan bisnis yang lain, entah itu menambah outlet restoran ataupun merubah tipe kamar atau menambah kamar atau seperti itu. Tapi minimal dari working capital adalah kita mengukur biaya apa saja yang berjalan yang harus kita penuhi, mulai dari biaya pegawai, biaya operasional, kamar, makanan, minuman, dan lain-lain, kemudian biaya tetap, overhead expenses, dan kemudian juga biaya utang modal atau sebagainya yang harus kita penuhi dan bayar setiap bulan atau secara berkala. Saya rasa itu Pak, jadi rule of thumb ataupun common sense-nya dalam keadaan normal buat saya 3 bulan minimal kita harus reserve working capital untuk bisa aman, karena kadang-kadang kalau bisnis turun ataupun tidak sesuai, kita membayar biaya tetap harus tetap punya cadangan kan, membayar gaji pegawai, terutama membayar listrik, membayar utilities, pajak dan segala macam seperti itu. Demikian Pak Wisesa, Pak Sarul. Saya tambahin apa yang disebut Pak Tri tadi adalah, kalau saya summary adalah minimum 3 bulan. Oke. Mungkin saya tambahin sedikit. Sebetulnya tidak ada ketentuan secara industri ya. Kalau saya lihat berapa lama, berapa besar jumlah working capital. Ini sebetulnya sering ditentukan dari policy company itu sendiri, terutama headquarters-nya ya.
corporate-nya. Dia akan tentu 3 bulan. Sebetulnya makin cepat makin baik, ya. Kenapa? Karena dari pihak owner itu nggak mau dia terlalu banyak dana yang diserap atau di drop, ya. Saya ingat waktu di Lampung itu setiap 3 bulan dropping dana itu. Ingat ya, kayak untung ownernya kuat, ya. Peter Sonda pada saat itu gitu, ya. Tiap 3 bulan kita minta duit, tiap 3 bulan, karena okupansi masih di bawah 40%, ya. Oke, itu kira-kira Pak Wisesa. Ya. Terima kasih Pak Syahrul, Pak Tri, thank you untuk elaborasi yang tadi. Kenapa saya tanyakan hal ini? Mungkin sedikit saya akan tambahkan sedikit, maaf. Silakan. Silakan. Karena inilah rule daripada FC ataupun DOF. Karena pada dasarnya pengalaman saya juga bukan hanya di Indonesia, tetapi di luar negeri, hampir di semua negara yang saya open itu properti di China, Oman, Middle East, India, cash flow ataupun working capitalnya selalu menjadi bahan perdebatan, Pak. Ini saya mau tekankan kepada teman-teman di FC dan DOF agar cikal bakalnya itu ada di Hotel Management Agreement. Mana di Management Agreement-nya sudah sangat jelas diatur, tapi kebanyak juga ada terms and conditions di situ bahwa ada pasal-pasal yang abu-abu, Pak. Kenapa saya bilang abu-abu? Yang akan menyulitkan para FC dan DOF untuk membuka itu properti dan menjalankan itu properti. Di sinilah fungsinya FC dan DOF making a very clear statement, stance ketika masa pre-opening. Karena di situ sudah jelas banget ada beberapa budget. Yang pertama itu pre-opening budget jelas, mesti ada dana pre-opening. Kegunaannya untuk apa? Ya, pre-opening budget approve $500,000. The money has to be there, provided in the bank account $500,000. Betul. Kalau nggak budget tinggal di atas kertas doang, tapi uang tidak disupport. Iya. Yang kedua adalah budget FF&E dan HOE umpamanya. Bagaimana kita bisa beli barang kalau hanya approval saja budget tapi dana tidak ada. Betul. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga yaitu cash flow tentang operating cash flow. Operating cash flow di sini termasuk di situ dalamnya adalah initial working capital. Initial working capital yang saya masuk di sini adalah dibagi dua. Yang pertama itu adalah initial operating stock. Yang mesti harus dibayar kadang-kadang pada opening hotel itu kan kita belum memiliki suatu reputasi kepada pemasok barang. Biasanya banyak yang kita dimintain cash COD semua. Iya. Jadi kita pasti punya namanya initial stock budget lah. Betul. Operating supplies. Let's say 1M umpamanya. Jadi kita mesti minta dana 1M di depan untuk pembayaran initial working capital. Yang berikutnya tadi saya sampaikan adalah kebanyakan Pak di HMA itu the owners provide ideal working capital. Nggak ada nominal value-nya. Jadi abu-abunya ideal, kata-kata ideal itu ya. Kata-kata ideal minimum working capital. Iya. Ini mesti rule-nya FC. Saya rekomendasikan agar diperjelas, bila perlu dibuatkan addendum, bahwa untuk namanya ideal, tadi Pak Tri sudah bilang tadi, memang working capital itu berubah-ubah. Karena ada inflation cost, bertambah setiap tahun. Ya toh, kita pikirkan, oh Pak saya minta working capital 2M, harus ada di rekening bank. Tahun depan mungkin jadi 2,5M. Tahun berikutnya menjadi 4M. Nah tadi saya setuju dengan Pak Tri, ya kira-kira 3 bulan operating expense lah kurang lebih. Setuju banget. Pada prakteknya Pak, tidak semua corporate office ataupun owning company membaca cash flow forecast kita. Betul. Dia hanya melihat rekening bank. Yang paling dia ngotot tuh di rekening itu masih banyak uang. Nah inilah fungsinya saya rasa teman-teman di FC dan DOF bagaimana mengeducate owners biar mereka paham cash flow statement atau cash flow projection kita, termasuk liability yang ada di situ. Betul nggak Pak ya? Jadi intinya gini, mesti diperjelas. Saya pengalaman saya jangan banyak sekali yang jelek Pak dengan owners yang tidak mau tahu tentang cash flow. Betul. Nah sini bagaimana caranya kita memilah-milah yang mana masuk working capital, yang mana returns to owners.
sampai di mana owners berhak meminta itu profit dari operation. Ya. Ya, ini kan fungsinya begini, karena dia melihat rekening banknya, oh, lu punya rekening bank udah di atas working capital. Nah, itu biasanya. Berarti surplus ya. Ada surplus itu, uang banyak, ada 15 yang gua minta tuh, gua pinjam dulu dah, gitu kan. Nah, di sini saya sering sekali memang harus duduk, tidak bisa dengan telepon, duduk sama-sama biar dia paham cash flow projection kita, ini loh, termasuk liability, dan lain sebagainya. Gitu. Kira-kira begitu tambahan, summary-nya, ada pasal abu-abu, monggo diperjelas lagi. Karena itu kan menjadi suatu bumerang bagi FC dan DWF untuk berhadapan dengan owners, ya. Kira-kira begitu, Pak. Terima kasih Pak Wisesa. Pak Sarul, saya ada sedikit ingin menambahkan juga pengalaman mengenai tadi initial working capital ataupun pre-opening budget. Itu dalam kenyataannya yang pernah dialami oleh saya juga, bahwa ketika kita sudah berjalan, pre-opening budget belum terpenuhi semua, sehingga owner malah mengatakan karena kamu sudah buka, dan memang bukanya juga kadang-kadang lebih cepat dari yang seharusnya atau malah mundur, gunakan dari operating budget gitu lah. Ya, itu bagaimanapun owner bisa mengatakan itu, dan itu terjadi gitu loh. Kita minta pun mereka sudah bilang tidak ada duit lagi, dan mengatakan kamu sudah buka, justru karena buka kamu harus menghasilkan uang untuk kita gitu. Ya, disitulah mulai kita bagaimana pertama menjadwalkan kembali pre-opening budget harus dalam 1 tahun kita tutupkan, dan kemudian bisa membayar tadi kewajiban-kewajiban pemasok yang initial untuk stok segala macam, bisa ngambil dari uang operating, dan itu sangat mengganggu cash flow si operating, karena operating pun sudah punya kewajiban sendiri kan, accounts payable, trade, pajak, pembayaran utang modal dan sebagainya. Jadi memang penting membuat cash flow projection dengan memasukkan segala macam parameternya untuk bisa mengukur bagaimana kita mampu membayar. Tapi memang terjadi bahwa pre-opening budget akhirnya kita lunasi dari operating budget. Ya, itu kondisi yang pernah saya alami juga. Walaupun ada, kalau yang beruntung yang di pemilik yang banyak uangnya justru malah mensubsidi terus ya, kayak tadi Pak Sarul, walaupun sudah buka, kalau dari perusahaan yang besar akan mau mensubsidi terus karena mereka mengerti untuk bisa menjalani hotel sekian lama tingkat hunian tidak langsung penuh. Ya, dan memang corporate office termasuk salah satu biaya terbesar dalam suatu perusahaan, ya, karena dia non generating income, dia expenses gitu. Ya. Demikian Pak dari saya, mungkin ada yang lain. Tapi pengalaman kemarin itu yang kita bisa jadi creative accounting lah ya, untuk bisa kreatif finance, mengelola cash flow, menahan apa, kemudian menunda apa dulu, dan apa yang bisa kita tingkatkan dari revenue, semacam kayak gitu. Baik, demikian Pak. Oke, terima kasih Pak Tri. Ini saya lihat waktu kita sudah habis sebetulnya. Waduh, tapi saya kasih satu lagi ini, siapa nih mau tanya sebelum kita tutup? Nanti setelah ini mungkin kita foto bersama. Ya. Oke, satu penanya lagi dong. Satu mau kita diskusikan, silakan. Monggo. Karena saya lihat di chatting nggak ada ini bertanya ini. Iya. Silakan. Boleh atau berbagi ini pengalaman? Ya, berbagi pengalaman mungkin dari yang lain. Silakan. Sama yang multi hotel, multi outlets. Oke, Pak Antonius, silakan Pak Antonius. Ya, saya sebenarnya nggak bertanya nih, cuma akan menambahkan aja apa yang sudah diberikan oleh Pak Tri tadi mengenai pengurangan payroll dengan payroll cutting atau layoff staff tadi itu. Jadi setuju seperti apa yang dikatakan Pak Tri, bahwa payroll sebenarnya komponen yang lumayan besar dari fixed cost hotel ya, karena mungkin secara rata-rata ada 20% dari 20% dari revenue hotel sendiri. Jadi itu lumayan besar dan itu relatif fix. Jadi kalau itu memang bisa dikurangin akan membantu cash flow cukup signifikan. Hanya saja masalahnya adalah pada saat kita membicarakan cash flow untuk hotel yang memang mempunyai sufficient pension fund, akan jadi problem. Seperti kita tahu bahwa pension fund itu dicadangkan dengan asumsi
hotel akan berjalan normal. Ya, mereka akan pensiun pada saat usia pensiun. Pada saat kita membicarakan pensiun dini, early retirement, otomatis jumlah yang dicadangkan itu tidak sebesar yang dibutuhkan sekarang. Bisa dipahami bahwa itu bukan memensiunkan semua, memang hanya sebagian karyawan. Nah, itu satu hal. Apalagi untuk hotel yang tidak mempunyai pension fund seperti yang ada di actuary. Mungkin benar dicadangkan sebesar itu sesuai dengan actuary, tapi actual cash on hand-nya nggak sebesar itu bisa terjadi. Ya kan, itu juga another issue. Nah, kalaupun hotel itu sudah mempunyai dana yang cukup untuk itu, artinya untuk melay-off sebagian karyawan, tidak semuanya, itu juga another issue pada saat kita menentukan siapa nih yang harus kita lay-off. Tentu saja idealnya adalah mereka yang underperforming itu yang kita lay-off. Dan kita akan retain mereka-mereka good performer. Ya, sekalian membuat organization lebih lean, dan nanti pada saat kembali kita akan mencoba meng-hire another new hire yang good performer, dan kita akan menghilangkan yang underperforming employee. Cuman masalahnya adalah, sekali lagi kalau kita ngomongin bisnis, masalahnya adalah yang underperforming employee ini biasanya adalah mereka orang-orang lama. Saya nggak artinya dalam bahasa Jawa mengebiah bahwa semuanya seperti itu, tapi in most cases adalah justru orang-orang lama ini yang quote in quote adalah loyal untuk stay, karena mereka sebenarnya susah untuk moving ke tempat lain. Jadi mereka adalah orang-orang yang lama di satu tempat itu. Sedangkan orang-orang yang baru, basis yang kalau kita lay off itu akan membutuhkan biaya yang lebih sedikit, karena mereka mungkin baru bekerja 2 tahun, 3 tahun, atau mungkin even baru 1 tahun. Jadi kalaupun kita cut sekarang, katakan severance pay-nya pun juga nggak banyak. Cuman biasanya justru mereka orang-orang yang bagus. Dan justru karena kita ngelihat dari sisi bisnisnya dalam arti uang yang kita perlukan untuk melay-off, biasanya justru itu yang terjadi. Jadi good performer ini yang biasanya kita lay-off, yang justru kita let go dengan terpaksa, dan biasanya ini memang menjadi quite difficult discussion dengan masing-masing head of department, karena head of department biasanya mereka cenderung kan memilih, kalau departemen saya harus di-cut, ya saya akan pilih orang si A, si B, si C. Tapi biaya severance-nya akan lebih tinggi karena mereka adalah orang-orang yang mungkin udah kerja 10 tahun, 15 tahun. Sedangkan mereka akan cenderung untuk keep yang baru katakan new hire yang mungkin baru bekerja kurang dari 5 tahun, tapi mereka butuh. Nah, itu satu challenge pada saat kita harus memutuskan itu. Biasanya discussion between GM and head of department akan sangat difficult. Nah, hal kedua yang saya mau sharing juga itu pada saat kita melakukan payroll cut, seperti yang sudah kita lakukan, pengalaman saya melakukan payroll cut, terus terang ini juga baru sekarang ini, pada saat kita melakukan payroll cut dengan konsekuensi kita juga mengurangi working days. Jadi mulai dari 50% payroll cut, 50% working days juga, 5% payroll cut, 75% reduction on working days. Nah, pada teman-teman di operation, hal ini nggak masalah. Okupansi 0, sekian persen, itu teman-teman di operation dengan 5 hari kerja sebulan nggak masalah. Cuman kita di finance, karena kita nggak close ya, mungkin akan berbeda kalau kita close. Di finance, karena kita nggak close, justru ini akan repot sekali gitu. Dengan tim yang hanya masuk 5 hari dalam seminggu, business income masih harus bikin report, dan seterusnya. Nah, buntut-buntutnya kita sebagai head of department, either itu financial controller, director finance, itu akhirnya juga kerjaan akan ngumpul di kita semua. Di satu sisi kita susah koordinasi. Artinya walaupun mereka kerja dari rumah pun akan susah berkoordinasi untuk banyak hal dari sisi finance. Ya, kerjaan seperti tadi siapa yang sharing tadi ya Pak? Bahwa dengan layoff credit manager akhirnya pekerjaan di Pak Edi ya yang ngumpul di DOF itu benar, dan memang kerjaan DOF justru dalam kondisi seperti ini justru semakin menumpuk gitu loh. Boleh dibilang kerjaan nggak cuma
berkurang menjadi 25% atau 50%, yang ada kerjaan jadi 200%. Itu sekedar tambahan aja Pak, untuk melengkapi, bukan berarti salah, cuman ya itu tadi, itu hal yang benar, cuman akan cukup challenging untuk implementasinya. Betul. Melakukan payroll cut atau melakukan layoff karyawan. Ya. Terima kasih Pak Anton. Pak Syahrul sebentar, saya ingin yang mengenai pensiun dini dengan terhadap orang-orang yang sudah lama bekerja, karena saya pernah menghadapi kejadian itu. Jadi pertimbangannya adalah bahwa memang kita lihat dari sisi usia dan kemudian performance, kemudian juga melihat dari seberapa perlu orang itu atau posisi itu, atau posisi mungkin bisa menjadi multitasking, atau kemudian orang itu kemudian apakah kita bisa manfaatkan. Tapi salah satu yang waktu itu kita ambil keputusan untuk orang-orang yang sudah sekian lama dan kemudian memang usianya sudah sekian tahun mendekati pensiun, kita pertimbangannya adalah memberikan pensiun dini dengan membuat perhitungan. Kalau kita keluarkan sekarang uang pensiun dini dengan tidak mengganti ya, tentunya posisi yang tidak digantikan, sekian tahun ke depan kita tidak membayar lagi orang itu atau posisi itu. Atau memang kalau posisi itu harus ada, tetap digantikan tapi dengan yang lebih produktif. Jadi kita tawarkan pensiun dini karena pada akhirnya kita harus tetap membayar pensiun kan, hanya membayarnya sekarang atau nanti, tapi memang dia tetap berhak kepada pensiun. Hanya pertimbangan memberikan pensiun dini akan lebih memberikan manfaat kepada perusahaan, terutama terhadap yang itu memang underperformance atau usia atau segala macam yang memang tidak banyak efektivitasnya terhadap perusahaan. Sehingga kalaupun uang keluar sekarang, kita perhitungan saja nanti sekian tahun ke depan akan berapa offsetnya dari tidak membayar si orang ini. Tapi memang ada beberapa pertimbangan pensiun dini bukan menghapus posisinya tapi orangnya, sehingga kita memang harus tetap mengisi posisi itu tapi dengan orang yang lebih produktif. Demikian Pak, masukan dari saya. Tapi memang salah satu yang paling proses panjang karena melibatkan serikat pekerja juga, melibatkan masa depan orang, kemudian banyaklah hal yang sifatnya emosional yang kemudian kita harus sampaikan secara realistik. Kondisi perusahaan adalah begini dan apa manfaatnya kalau kita mengambil keputusan gini. Atau yang diberikan pensiun ini sebetulnya juga bisa memanfaatkan uangnya untuk mungkin berusaha, atau kalaupun dia beruntung ya dia bisa melamar lagi ke perusahaan lain kan, kalau memang usianya masih bisa produktif. Demikian mungkin bisa jadi. Terima kasih Pak Tri, terima kasih Pak Antonius. Saya rasa waktu kita sudah habis, ini udah lewat waktu. Oke. Saya rasa kita foto bersama dulu. Silakan yang belum buka video, silakan dibuka. Ini kita jadi minggu depan lagi atau bulan depan lagi, Pak? Minggu depan, setiap minggu. Minggu depan itu bulan depan, Pak. Iya, udah bulan depan. Oke, silakan senyum dong. Oke, saya ambil nih fotonya. Silakan dibuka dulu yang lain, Siap. Oke, nanti materi saya share di grup WA kita, ya. Jadi semua nanti dapat materi yang dibuat Pak Tri tadi, ya. Jadi luar biasa sekali hari ini, ya. Ketemu dengan senior, ketemu dengan teman lama ini, ya. Jadi untuk minggu depan nih Pak Dono Prihadi ini dapat. Wah, mantap. Pak Dono Prihadi. Pak Dono Prihadi, senior nih. Oke, saya rasa sampai di sini dulu pertemuan kita. Terima kasih banyak. Minggu depan. Oke, terima kasih. Bye-bye. Terima kasih semua. Terima kasih. Sehat selalu. Bye-bye. Bye-bye.